Sekolah kami baru mendapatkan penghargaan dari Gubernur Jawa Barat Tangan dong. dalam Apa itu? dalam acara Indifest 1 Dekade, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman followers Media Pelajar Lampung Podcast. Kali ini kita kedatangan bintang tamu spesial dari SMK Negeri 1 Bandar Lampung. Oke, beri aplaus dulu dong. Tema kita pada sore hari ini yaitu membahas tentang juara sekolah favorit Lampung di 2022. Kok bisa sih gitu kan? Untuk pertanyaan awal kita kenalan dulu deh. Ini namanya Nur Hovia. Untuk lebih jelasnya silahkan Kak Nur Hovia untuk memperkenalkan diri. Ya, baik, izin memperkenalkan diri. Nama saya Nur Hovia, bisa dipanggil Nur atau Pia. Di sini saya selaku Ketua OSIS SMK Negeri 1 Bandar Lampung periode 2021-2022. Saya tinggal di Jalan Raden Saleh Raya nomor 39. Saya lahir di Tangerang pada tanggal 31 Desember 2005. Saya kelas 10 jurusan busana. Mantap ya, jurusan busana. Itu kan identik sama cewek lah ya, identik Iya. sama cewek. Jadi bagi teman-teman nanti yang pengen dibuatkan, dirancangkan busana bisa langsung hubungi Kak Nur Hovia ini ya. Boleh. Sekalian promosi. Oke Kak, ini kan kita sekarang alhamdulillah udah pandemi udah mulai berkurang lah ya. Iya. Tapi setahun yang lalu ketika Kak Hovia masuk ini kan pas mungkin lagi booming lah gitu. Ini gimana sistem pembelajaran yang dilaksanain di SMK Negeri 1 Bandar Lampung? Bisa diceritakan? Kalau dari awal itu, kalau di SMK 1 itu kami waktu awal masih online. Tapi seingat saya waktu itu ada persesi. Terus tuh waktu melonjak lagi, diliburin lagi. Alhamdulillahnya sekarang udah mulai 100% walaupun baru 1 minggu. Jadi sempat online, Iya. sempat hybrid ya, separuh-separuh Iya, boleh dibilang. Nah, ini mulai ke 100%. Iya. Kira-kira ada hal unik nggak sama teman-teman yang mungkin pembelajarannya terganggu sinyal kah? Mungkin ada teman-temannya yang mungkin iseng gitu kan pada saat pembelajaran. Namanya juga masih anak SMK gitu kan, biasanya ada hal-hal unik lah gitu. Ada nggak selama pembelajaran daring? Kalau daring itu lebih ke ngeselin sih, Pak. Karena tuh waktu guru Zoom itu mereka tuh ada yang on kamera Ya. ditutup, kameranya ditutup. Tapi tuh waktu diajak ngomong misal Nur Hovia gitu. Terus tuh orangnya tuh nggak nyaut-nyaut waktu dipanggil itu. Kabur. Orangnya nggak ada. Habis itu waktu itu juga pernah ada ya kawan aku. Itu kayak lebih ngeselin banget. Itu guru udah nagihin tugas, itu nggak dikumpul-kumpul. Nyampe tuh yang kena imbasnya ya satu kelas. Coba sih bilangin tuh kawannya, itu suruh ngumpul tugas dulu, ajarin, kalau nggak ini kayak gitu. Ya lebih kurangnya seperti itu. Oke, jadi ada positif negatifnya nih. Mungkin Iya. kalau misalnya kita ambil sisi positifnya, kita jadi kenal teknologi lah ya, jadi Iya, melek lah iya, ibaratnya. benar. Yang tadinya nggak ngerti Zoom gitu kan, akhirnya kita belajar Zoom, Google Meet gitu kan, mungkin Classroom dan lain sebagainya ya. Mungkin itu efek positifnya. Tapi kalau negatifnya ya tadi yang diceritain sama Kak Hovia tadi. Jadi ada positif negatifnya nih. Nih di SMK 1 Bandar Lampung kegiatan atau organisasi yang diikutin apa saja nih? Kalau aku kebetulan hanya ikut organisasi OSIS ya, Pak. Hmm. Dan aku mengikuti 2 ekstrakurikuler, yaitu seni tari dan paskibra. Jadi cukup 2 eskul, 1 OSIS, kemudian belajar seperti biasa lah layaknya siswa Iya. yang lain itu udah cukup banget sih gitu Iya. kan. Udah waktunya udah lumayan terkuras di situ. Ini ngomong-ngomong masalah pembagian waktu nih, gimana cara membagi waktu antara akademik, boleh dibilang pembelajaran di kelas gitu kan, dengan kegiatan OSIS atau eskul lah. Ini cara bagi waktunya gimana? Pernah tabrakan atau sistemnya gimana? Mungkin teman-teman bisa kasih tips gitu biar bisa bagi waktu nih. Tips ke mereka ya, Pak. Iya betul. Bagi waktunya gimana kalau organisasi iya, pembelajaran juga iya gitu kan? Yang penting konsisten aja. Itu
kalau misal lagi jam pelajaran itu fokusin aja dulu ke pembelajaran. Kalau masalah OSIS tuh bisa lah yang setelah belajar gitu kan. Kalau ekstrakurikuler kan pastinya bisa pertemuan 1 minggu sekali, nggak Ya. mungkin dong tabrakan kan. Ya, itu bisa diatur lah Iya, ya. biasanya kalau OSIS sih yang tabrakan. Ya, jadi udah jadi konsekuensi lah Iya, ya. Kamu juga harus. udah tahu apa konsekuensi ketika memilih organisasi OSIS, apalagi di situ menaungi banyak siswa juga gitu kan. Pasti suatu saat itu bakal ada yang bertabrakan. Tapi kalau kita bisa bagi waktu dan mengejar ketertinggalan tadi, itu insya Allah aman-aman saja. Aman dong. saja. Apalagi namanya OSIS biasanya sih deket sama guru, bener nggak nih? Iya benar. Biasanya dikasih dispen ya. Iya, dikasih. Dispen. Jadi nggak apa namanya ketika ketinggalan nggak bisa ngejar, artinya guru juga mungkin punya fleksibilitas lah Iya. untuk spesial untuk pengurus OSIS gitu, apalagi siswa yang berprestasi kan biasanya disupport abis gitu kan. Ini kenapa memilih atau mencalonkan diri sebagai ketua OSIS? Ini kok cewek gitu kan, SMK pula gitu kan, apa nggak takut nanti di apa ya sama kakak-kakak kelas gitu? Ini kenapa mencalonkan diri nih? Sebenarnya aku dari awal ini nggak mencalonkan diri sebagai ketua OSIS. Aku tuh iseng daftar itu sebenarnya nggak nyalonin. Karena dari SD itu aku tuh suka yang namanya organisasi. Aku SD ikut pramuka, SMP aku jadi anggota waktu kelas 7, waktu aku kelas 8 aku jadi ketua OSIS juga, Pak. Dan sekarang SMK ini alhamdulillahnya saya menjadi ketua OSIS itu karena saya waktu wawancara itu di tes itu, Ya. saya mengajukan bahwa saya ini pernah loh jadi ketua OSIS. Nggak taunya saya tuh dipanggil. Saya akhirnya di tes wawancara sama pembina. Iya. Saya disuruh, kamu ya siap ya jadi ketua OSIS. Besok kata, kok saya, dalam hati saya tuh. Terus tuh ya udahlah ikutin aja. Alhamdulillahnya saya menjadi ketua OSIS sekarang. Iya, oke. Bagi teman-teman kadang-kadang memang kesempatan nggak datang 2 kali ya. Jadi Iya. ketika teman-teman dipercaya oleh apalagi oleh orang yang lebih tua, guru kita sendiri gitu kan, ambil aja kesempatan itu dan lakukan yang terbaik. Iya, Jangan benar. sampai mengecewakan mereka. Jadi teman-teman memang ada yang seperti itu. Apalagi pandemi ini ya, kan agak susah untuk kumpul secara bersama-sama gitu. Jadi mungkin apa ya dari pihak guru punya kebijakan tersendiri lah untuk masalah pemilihan OSIS. Dan ini masih kelas 10 nih. Masih kelas 10. Boleh diceritakan nggak alasannya kenapa SMK 1 Bandar Lampung itu memilih ketua OSISnya kelas 10? Itu karena ada perubahan baru. Dikarenakan waktu itu pembina itu cerita kalau pemilihan ketua OSIS ini harus pengurus lah ya, pengurus OSIS ini dari intinya sampai pengurus lainnya juga dari sekbid-sekbidnya itu kelas 10, tapi ada juga yang kelas 11, tapi cuma 2 orang. Kalau itu alasannya karena agar tidak terganggu pembelajaran waktu PKL itu, dan terus agar program-program OSIS ini jalan yang dadakan dan itu pokoknya yang terjadwal. Jadi teman-teman bedanya SMA sama SMK ini, kalau SMK ada program PKL Ya, atau bahasa enaknya magang lah gitu kan, magang di perusahaan tertentu sesuai dengan bidang yang diminati, keahliannya masing-masing. Itu jadi dia harus magang di situ, belajar di tempat usaha, dunia industri boleh bilang seperti itu, kurang lebih 3 bulan ya? Iya. Atau tergantung kebijakan sekolahnya lah, biasanya kurang lebih sekitar 3 bulan. Jadi mengaplikasikan apa yang ilmu yang udah didapat di sekolah dengan apa ya dunia nyata gitu kan, dunia nyata. Nah itu terjadinya di kelas 11, makanya dari SMK 1 Bandar Lampung memilih pengurus OSISnya ini yang kelas 10. Jadi biar nggak tabrakan teman-teman ya. Ini masalah jurusan nih, kan di SMK itu banyak nih, bisa diceritain nggak jurusan yang ada di SMK 1 Bandar Lampung itu apa saja? Jurusan Bisa dijelasin juga jurusan ini membahas tentang ini gitu kan, biar teman-teman mungkin teman-teman SMP lah ya, teman-teman SMP bisa dapat info gitu kan. Silakan. Kalau di SMK 1 sendiri itu menyediakan 8 jurusan. Yang pertama itu ada MPLB, manajemen perkantoran lembaga bisnis. Yang kedua itu ada AKL, akuntansi keuangan lembaga. Yang ketiga itu ada PM, pemasaran. Yang keempat itu ada TJKT, teknik jaringan komputer telekomunikasi. Yang kelima itu ada BCP, broadcasting perfilman. Yang keenam itu ada animasi. Yang ketujuh ada kuliner. Dan yang terakhir ada busana. Nah, yang animasi ini pusat keunggulan ini di SMK 1.
Ya, jadi jurusan animasi menjadi jurusan unggulan. Itu kenapa? Apa karena prestasinya atau karena sumber daya apa ya? Manusianya mungkin fasilitasnya atau apa nih? Kok bisa jadi unggulin di situ? Itu karena lulusannya terterima di Oh. Institut Seni Jogja. Karena lulusannya diterima di perguruan tinggi favorit lah, boleh Iya, dibilang seperti benar, itu. benar. Itu kan kalau misalnya SMK itu boleh kuliah, boleh juga kerja kan? Iya, Jadi mungkin nggak cuman kuliah aja, itu juga bisa langsung terjun, diaplikasi, ya, terjun ke dunia kerja. terjun ke dunia kerja teman-teman. Jadi nggak usah ragu ya masuk SMK ya. SMK 1 Bandar Lampung kan sudah cukup terkenal. Kira-kira prestasi apa saja yang sudah diraih nih? Kalau mungkin banyak gitu kan bisa dirangkum aja Kak, yang besar-besar aja nih. Oh iya. Waktu kemarin baru-baru ini sekolah kami baru mendapatkan penghargaan dari Gubernur Jawa Barat Beri tepuk tangan dong. dalam Apa itu? dalam acara Indifest 1 Dekade Pak. Itu yang meraih juara 1 film terbaik, sutradara terbaik, dan editor terbaik. Kayaknya diborong nih. Waktu FLSN 2 kemarin kami mendapatkan juara 2 melukis ya, harapan 2 apa ya tadi? Monolog. Ya, monolog itu. Kemudian yang sekarang dijalani, kami mengikuti lomba video kreatif dari Viva Penabur. Kami masuk 10 besar dari 260 orang di Indonesia, Mantap. se-Indonesia. Jadi itu mungkin minta doa dari teman-teman Ya. dan supportnya juga lah untuk biar juara lagi gitu kan, biar mengharumkan nama Lampung juga kan. Iya. Pastinya demi dunia pendidikan harusnya kita support lah. Ini ngomong masalah ekstrakurikuler, berapa jumlah ekstrakurikuler yang ada di SMK 1 Bandar Lampung? SMK 1 Bandar Lampung sendiri menyediakan 19 ekstrakurikuler. Nah, di antaranya itu ada PMR, Paskibra, Rohis, PA, pecinta alam ya Pak. Habis itu ada futsal dan masih banyak lagi. Ya. Oke, jadi cukup banyak juga ya ini untuk ekstrakurikulernya. Kira-kira di pandemi kayak gini sistem apa ya, latihan atau pembinaan untuk ekstrakurikuler gimana? Ada kendala nggak nih? Wah, kalau itu pasti ada Pak. Soalnya lagi di pending juga, cuma beberapa yang aktif. Iya. Mungkin punya solusi juga terkait dengan apa ya, pembinaan untuk ekstrakurikuler gini. Apakah dialihkan ke apa, daring atau mungkin bikin modul gitu, atau mungkin terbatas ya di jadwal per hari gitu, atau gimana kalau di SMK 1 Bandar Lampung? Kalau di SMK 1 sendiri itu karena lagi di pending jadi ya off gitu Off, Pak. ya. Heeh. Karena kan yang namanya ekstrakurikuler itu ya langsung terjun latihan kan. Iya. Nggak bisa kalau materi itu nggak bisa. Apalagi teori-teori doang Iya. ya kan. Jadi berbeda banget teman-teman kalau misalnya kita hanya berteori itu ya nggak inilah ya, nggak maksimal lah gitu. Iya kan. benar. Oke, jadi untuk teman-teman nanti bisa memilih salah satu eskul yang mungkin diminati, apalagi yang masih kelas 10 dan terkendala pandemi juga gitu kan, nanti bisa memilih sesuai dengan apa yang diinginkan. Ini ada pesan nggak buat teman-teman yang mungkin lagi menyaksikan, lagi di rumah ini, apa punya quotes gitu ya, punya quotes buat mereka atau buat diri sendiri juga nggak apa-apa lah. Wah, kalau moto hidupku itu ini bukan quotes sih Pak sebenarnya, tapi moto hidupku ini. Boleh. Ya moto hidupku bisa lah untuk kalian juga gitu kan. Jadilah diri sendiri, jangan goyah. Kalau ngeliat orang lain tuh kayak yang berprestasi pastinya kayak goyah gitu kan. Kalau dari saranku sendiri, lihat diri sendiri itu kayak lo tuh bisa gitu loh tanpa lihat orang lain itu. Jadi ya teruslah jadi diri sendiri, tetap lakuin hal positif, lakuin hal apapun walaupun itu kayak biasa aja tapi itu berbau hal positif, terus lakuin. Nah, jadi teruslah berbuat hal yang positif, jangan jangan ragu gitu kan. Iya, Itu benar. keren banget lah. Mungkin masukan buat kita ya, Iya. media pelajar Lampung, ada nggak untuk event ke depan lah gitu, program-program ke depan, ada nggak masukan buat kita? Masukan, lanjutin aja Pak, ini program ini bagus ini Pak, soalnya seru nih Iya. ngeliat voting kayak gini. Yang
aku waktu kemarin aja itu, aduh sekolahku ya ampun itu udah mau kebalap, ayo terus kayak gitu. Jadi lanjutin aja sih program yang ini Pak. Oke, terima kasih untuk support dari SMK 1 Bandar Lampung. Next, insya Allah kita adakan program-program yang apa ya lebih seru lagi gitu kan. Mudah-mudahan ke depan juga kita mohon doanya untuk kita mau mengadakan beasiswa nih, Wah. gitu kan. Bagi siswa, perwakilan siswa yang Keren berprestasi iya, lah. keren. Sifatnya juga apa ya, pokoknya tentang dunia pendidikan lah gitu. Mudah-mudahan ada sponsor, mudah-mudahan ada pihak yang mau support juga, kita sangat mengharapkan. Tapi kalau misalnya apa ya, teman-teman mau gitu kan, teman mau yang penting berprestasi aja. Kalau untuk masalah dari mana, insya Allah kita bantu semaksimal kita lah gitu. Oke, terima kasih ini Kak Nur Hovia atas waktu dan kesempatannya. Mudah-mudahan SMK Negeri 1 Bandar Lampung tambah jaya lagi, tambah sukses lagi. Amin. Oke teman-teman, untuk podcast pada sore hari ini kita cukupkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.